Pada tahun 1954, ada 12 negara di Eropa yang bekerja sama buat membangun sebuah organisasi yang disebut dengan CERN. CERN adalah singkatan dari Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, atau kalau dalam bahasa Indonesia, Dewan Eropa untuk Riset Nuklir. Sesuai dengan namanya, organisasi ini awalnya bertujuan buat penelitian dan riset semua hal yang berhubungan dengan nuklir atau fisika kuantum. Nah, awalnya nggak ada yang aneh nih soal organisasi CERN ini, yang lokasinya itu ada di Genoa, Swiss. Tapi lama-kelamaan mulai muncul teori-teori konspirasi yang berhubungan dengan CERN. Mulai dari kemungkinan CERN bisa nyiptain lubang hitam di bumi, adanya patung Dewa Siwa dalam posisi Nataraja di luar laboratorium CERN, kemudian ada juga yang dulu sempat heboh tentang video ritual di depan laboratorium CERN. Dan salah satu teori yang paling terkenal itu adalah gara-gara eksperimen di CERN, terjadi pergeseran realitas di bumi. Dan hasilnya adalah adanya Mandela Effect yang dulu kita pernah bahas. Nah, apakah CERN cuma lembaga penelitian biasa atau emang ada sesuatu di dalamnya? Sebelum kita bahas konspirasi apa aja yang ada di CERN, kayaknya kita bahas dulu apa itu CERN dan tugasnya tuh ada apa aja. Jadi, CERN itu didirikan pas setelah Perang Dunia II selesai. Pada saat itu, beberapa ilmuwan di Eropa punya ide buat membuat sebuah laboratorium fisika atom. Entah apakah ada hubungannya dengan penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, pokoknya penelitian fisika tentang atom ini tuh lagi populer di kalangan ilmuwan Eropa saat itu. Masalahnya beberapa negara di Eropa atau mungkin hampir semua sedang mengalami krisis ekonomi. Pasca Perang Dunia II, ekonomi Eropa tuh belum terlalu stabil dan seluruh aset yang tersisa pasti dipakai buat bangun kembali negara mereka. Nah, beberapa ilmuwan di Eropa kepikiran, gimana kalau kita patungan buat bikin sebuah laboratorium fisika internasional? Soalnya biaya buat membangun sebuah laboratorium fisika yang meneliti atom atau nuklir itu nggak main-main mahalnya. Akhirnya, seorang fisikawan asal Prancis yang bernama Louis de Broglie mengajukan proposal pembentukan Laboratorium Internasional Eropa pada saat Konferensi Kebudayaan Eropa di Lausanne tanggal 9 Desember 1949. Usulan itu kemudian disetujui dan pada tahun 1952, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN atau Dewan Eropa untuk Riset Nuklir dibentuk. Dewan Eropa untuk Riset Nuklir ini dibentuk oleh 12 negara Eropa yang tugasnya itu mengawasi dan jadi dewan sementara untuk pembangunan laboratorium. Ke-12 negara itu adalah Belgia, Denmark, Prancis, Republik Federal Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, Inggris, dan Yugoslavia. Dan dalam perkembangannya, CERN sampai saat ini punya 23 negara anggota. Laboratorium penelitian kemudian dibangun di Jenewa, Swiss pada tahun 1954. Dan CERN berubah menjadi INI, atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, yang disingkat menjadi ORN. Tapi karena singkatan ORN menurut mereka agak janggal atau aneh, akhirnya singkatan lama CERN tetap dipakai walaupun organisasi ini udah berubah nama. Nah, laboratorium penelitian organisasi ini kemudian dibangun di kota Meyrin, Jenewa, Swiss pada tahun 1954. Awalnya pembangunan lab ini dikhususkan buat mempelajari inti atom, terus kemudian berkembang jadi berbagai macam penelitian fisika, partikel, atau fisika kuantum. Kalau kalian buka websitenya, di situ tertulis kalau CERN punya misi buat mengungkap dari mana dunia ini terbuat dan gimana cara kerja dunia ini. Walaupun terdengar seperti pertanyaan filosofis, tapi ilmuwan di sana bekerja secara serius buat dapetin jawabannya. Dan sekarang kita bakalan bahas teori konspirasi soal CERN. CERN membuat lubang hitam. Teori konspirasi yang pertama kita bahas itu adalah adanya dugaan kalau CERN ini bisa bikin lubang hitam. Nah, buat kalian yang belum tahu, lubang hitam atau black hole adalah sebuah objek ruang angkasa di mana materinya tuh sangat padat sehingga memiliki gravitasi yang kuat banget dan gak ada satupun yang bisa keluar dari lubang hitam ini, bahkan cahaya sekalipun. Karena nggak ada cahaya yang bisa keluar dari lubang hitam ini, makanya kita nggak bisa lihat. Makanya dinamakan lubang hitam, karena hitam adalah sebuah istilah untuk gambarin keadaan di mana nggak ada cahaya sama sekali. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Tapi kita bisa mencari lubang hitam dengan cara mengamati perilaku bintang-bintang di sekitar lubang hitam dan tentunya menggunakan teleskop khusus. Nah, lubang hitam itu ada banyak jenisnya, mulai dari seukuran atom sampai ratusan kali lipat dari massa matahari. Kalian bisa googling sendiri kalau tertarik, atau mungkin kalian bisa nonton film Interstellar.
Nah, tahun 2008, CERN pertama kali melakukan eksperimen dengan menggunakan alat Large Hadron Collider atau penumbuk hadron raksasa yang disingkat LHC. LHC ini semacam alat yang dipakai buat menumbuk partikel proton. Alat ini terletak 100 meter di bawah tanah di kompleks penelitian CERN. Bentuknya kayak pipa dengan panjang kelilingnya 27 km. Nantinya di dalam pipa itu, partikel proton akan ditembakkan secara berlawanan arah dengan kecepatan tinggi sekitar 99% kecepatan cahaya. Sehingga ketika partikel ini bertubrukan atau bertabrakan, maka partikel proton ini akan terurai menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Nah, hasil tabrakan partikel itulah yang kemudian diteliti oleh para ilmuwan di CERN dengan menggunakan alat LHC. Jadi, apakah alat LHC bisa bikin lubang hitam? Nah, untuk jawab pertanyaan itu, kita mesti tahu dulu apa penyebab lubang hitam bisa terbentuk. Lubang hitam bisa terbentuk dengan beberapa cara. Yang pertama, lubang hitam bisa terbentuk kalau sebuah bintang akan runtuh atau kolaps. Nantinya bintang yang akan mati itu akan meledak menjadi supernova. Dan setelah ledakan itu, maka yang tersisa adalah intinya yang memiliki gaya tarik yang kuat dan akan menarik benda di sekelilingnya. Nah, inilah yang nantinya bakalan menjadi black hole. Tapi nggak semua bintang kalau mati bakalan jadi lubang hitam ya. Cuman bintang yang memiliki massa yang relatif besar yang bisa jadi black hole. Ini tolong dikoreksi lagi kalau salah. Lubang hitam juga bisa terbentuk dengan proses tertentu sewaktu alam semesta ini awal pertama kali terbentuk. Nah, dari situ maka agak mustahil kalau lubang hitam bisa dibuat di bumi. Dan beberapa ilmuwan juga bilang kalau nggak mungkin LHC bisa menghasilkan lubang hitam. Tapi beberapa pendapat mengatakan kalau sebenarnya LHC bisa menghasilkan lubang hitam. Tapi lubang hitam yang kecil banget dan langsung menghilang. Tapi kalau misalnya itu benar, kayaknya kita nggak perlu khawatir karena gravitasi lubang hitam yang kecil itu nggak bakalan berpengaruh banyak dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, balik lagi, pemahaman kita tentang alam semesta ini kan masih kecil banget dan bisa aja di masa depan CERN bisa menciptakan lubang hitam. Who knows? Patung Nataraja Dewa Siwa. Kalau kalian jalan-jalan ke CERN, kalau ya, ada hal menarik yang bakalan kalian lihat di sana. Semua hal yang ada di CERN emang menarik, tapi yang satu ini agak sedikit berbeda dan mungkin kalian nggak nyangka kalau patung ini ada di sana, yaitu patung Dewa Siwa dalam bentuk Nataraja. Nataraja sendiri adalah wujud Dewa Siwa pas lagi nari tarian kosmis, alam semesta. Di situ Dewa Siwa mutar dunia ini dengan gerakan mudranya yang memiliki kekuatan gaib. Siwa Nataraja ini udah pernah dibahas di video aku yang Dewa Siwa, monggo dicek ya. Nah, patung Nataraja ini adalah hadiah dari pemerintah India di tahun 2004 untuk memperingati kerjasama antara India dan CERN yang udah dimulai sejak tahun 1960-an. Kalau dalam konteks hadiah, sekilas mungkin gak ada yang aneh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa harus patung Dewa Siwa dalam bentuk Nataraja? Kenapa bukan patung Dewa Brahma atau Dewa Wisnu? Kenapa harus Dewa Siwa yang dalam kepercayaan Hindu dikenal sebagai Dewa Pelebur? Nah, hal inilah yang kemudian bikin orang-orang berteori bahwa Dewa Siwa sebagai Dewa Pelebur alam semesta ada hubungannya dengan eksperimen CERN yang mungkin bisa menghancurkan kehidupan di bumi. Nah, mungkin pandangan itu berasal dari orang-orang yang belum terlalu paham tentang kedudukan Dewa Siwa dalam kepercayaan Hindu. Dalam beberapa aliran Hindu, Dewa Siwa tuh nggak cuma dikenal sebagai dewa pelebur, tapi juga bertanggung jawab dalam proses penciptaan dan proses penjagaan alam semesta. Patung Nataraja ini dianggap sebagai penggambaran CERN yang mempelajari tarian partikel elemen penyusun alam semesta. Soalnya kalau kalian perhatikan partikel penyusun atom, partikelnya itu bergerak dengan pola tertentu, dan itu hampir sama dengan tarian. Tapi penjelasan kayak gini nggak mungkin bisa membuat orang langsung percaya. Ditambah lagi pada tahun 2016 ada sebuah video viral di mana di dalam video itu terekam orang-orang melakukan sebuah ritual di depan patung Nataraja ini. Video itu malah bikin orang-orang tambah parno lagi dan merasa kalau penelitian di CERN ini ada hubungannya dengan kelompok satanis. Dan setelah diselidiki lebih jauh, ternyata orang-orang yang ada di dalam video itu adalah orang yang kerja di CERN. Dan video itu cuma video prank. Tapi lagi-lagi orang nggak percaya dan masih yakin kalau video itu adalah salah satu dari sekian banyak bukti kalau CERN itu lagi ngerjain sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau satanis. Lambang CERN dan simbol 666. Salah satu hal unik tentang organisasi ini adalah lambangnya atau logonya. Logo CERN yang sekarang terdiri dari tulisan CERN serta beberapa garis dan lingkaran atau cincin yang saling bertautan. Garis dan lingkaran itu melambangkan lintasan partikel
akselerator yang ada di laboratorium CERN. Nah, pada awalnya logo CERN ini hanya terdiri dari tulisan CERN dan lambang atom yang terletak di atas dan di bawah tulisan CERN. Lalu pada tahun 1954, logo CERN kemudian diubah, dan waktu itu CERN bikin semacam sayembara ke orang-orang desainer buat ngirimin ide mereka soal logo CERN. Seenggaknya ada sekitar 114 proposal usulan logo yang diterima CERN. Dan kebanyakan itu logonya menggunakan simbol fisika dan juga map Eropa. Dari 114 logo itu kemudian dipilih beberapa oleh Dewan Direksi. Dan logo yang terpilih adalah logo yang ada tulisan CERN yang dikelilingi oleh skema sinkrotron, garis pancaran, dan jalur partikel. Wow. Kira bisa juga. Logo ini didesain oleh Marcel Browne, seorang seniman dari Swiss. Logo ini kemudian mulai dipakai pada tahun 1954. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, logo CERN kemudian diubah lagi. Tapi perubahan logonya nggak jauh beda dibanding sebelumnya. Cuman ubah font dan garis lingkarannya jadi lebih tipis. Dan kemudian logo inilah yang dipakai mulai dari tahun 1968 sampai sekarang. Beberapa orang yang ngelihat logo ini kemudian menduga kalau logo CERN ini punya maksud tersembunyi. Mereka mengatakan logo CERN ini terdiri dari angka setan 666. Kalau lingkaran yang mengelilingi kata CERN diambil terus kemudian diputar 90 derajat, maka secara kebetulan akan membentuk angka 6. Dan kalau lambang itu disejajarkan, maka bisa membentuk 666. Dengan adanya simbol 666 di logo CERN, bikin sebagian orang percaya kalau alat akselerator partikel yang ada di CERN bisa membuka portal ke dimensi lain, yang bisa mengundang entitas kegelapan dari neraka untuk masuk ke dunia kita dan menyebabkan kehancuran. Ya walaupun ini terdengar seperti plot cerita film Marvel, tapi ini emang dipercaya sama sebagian orang. Jadi menurut kalian apakah logo CERN memang terdiri dari 666 atau cuma cocok logi aja? Nah, angka 666 ini udah pernah aku bahas sebelumnya secara mendetail. Boleh kalian cek video yang itu ya. CERN dan Mandela Effect. Salah satu teori konspirasi yang paling populer yang ada kaitannya dengan CERN adalah eksperimen yang dilakukan di CERN telah membuat realitas kita bergeser ke dunia paralel yang lain. Pergeseran realita atau berpindahnya kita ke dunia paralel yang lain ini ditandai dengan adanya fenomena Mandela Effect. Buat kalian yang belum tahu, Mandela Effect adalah istilah yang menggambarkan adanya ingatan berbeda tentang suatu hal yang dipercaya oleh sekelompok orang yang gak saling kenal satu sama lain. Disebut Mandela Effect karena pada awalnya orang-orang tuh ngira kalau Nelson Mandela, tokoh perjuangan Afrika Selatan, udah meninggal waktu dia di penjara. Itu pun yang aku inget sih. Padahal aslinya Nelson Mandela meninggal pada 5 Desember 2013 di rumahnya, Johannesburg, Afrika Selatan. Aku sempat kaget sih pas dengar itu. Hah, bukannya dia udah meninggal di penjara gitu. Dan dari situ kemudian banyak kasus-kasus lain bermunculan. Kayak dalam serial Curious George, di mana beberapa orang punya ingatan kalau monyet dalam series itu punya ekor, padahal nggak sama sekali. Terus ada juga gambar Pikachu yang menurut beberapa orang punya garis hitam di ujung ekornya, padahal nggak ada sama sekali. Pokoknya masih banyak lagi deh. Walaupun fenomena Mandela Effect ini menurut beberapa ilmuwan berkaitan dengan adanya masalah dalam ingatan seseorang, tapi beberapa orang malah menyalahkan CERN. Mereka mengatakan kalau eksperimen partikel yang dilakukan oleh CERN itu telah membuat realitas dunia kita berubah, shifting. Makanya Pikachu yang dulunya punya garis hitam di ekornya udah berubah. Dan garis hitam di ekornya udah hilang. Monyet dalam Curious George juga yang awalnya punya ekor berubah dan gak lagi punya ekor. Tokoh dalam serial Curious George itu monyet ya, bukan simpanse. Mesin Large Hadron Collider yang dibahas di awal tadi dipercaya oleh sebagian orang bertanggung jawab atas fenomena ini. Tapi tentu aja teori ini dibantah sama orang-orang yang kerja di CERN ya. Apakah ada hubungannya atau tidak, tapi fenomena Mandela Effect ini sampai sekarang nggak bisa dijelasin dengan pasti oleh para ilmuwan. Dan hal inilah yang bikin teori konspirasi Mandela Effect makin populer. Nah, menurut kalian gimana? CERN didirikan di atas kuil Apollo. Ada sebuah kota kecil di perbatasan Prancis dan Swiss yang dikenal dengan nama Saint-Genès-Pully. Kata Pully diambil dari kata Latin Apolliacum, yang kemudian kota itu dulu dinamakan berdasarkan nama dewa Apollo mitologi Yunani. Dewa Apollo sendiri adalah dewa musik, puisi, penyembuhan, dan pengobatan Yunani. Dia adalah putra Zeus dan dewi Titan Leto.
Kalau kalian lihat di Google Maps, lokasi Saint Genis Pulley sangat dekat dengan lokasi laboratorium CERN. Dan beberapa orang percaya kalau dulu di wilayah Saint Genis Pulley pernah dibangun kuil Apollo. Dan mungkin di antara kalian ada yang penasaran, terus kenapa kalau di situ pernah dibangun kuil Apollo? Nah, kalau kuil Apollo beneran pernah dibangun di daerah itu, maka disitulah juga kemungkinan lokasi gerbang menuju ke dunia bawah berada. Apa hubungannya kuil Apollo sama underworld? Di dalam tradisi Kristen dikenal seorang tokoh yang bernama Antipas. Antipas ini ditunjuk oleh Rasul Yohanes buat jadi seorang uskup di wilayah Pergamos yang sekarang udah jadi wilayah Turki. Dia adalah orang yang sangat memegang teguh ajaran Yesus sampai-sampai dia dibunuh dengan keji di masa pemerintahan Nero, seorang kaisar Romawi yang memerintah pada tahun 54-68 Masehi. Antipas dibunuh dengan cara dibakar di sebuah altar berbentuk banteng perunggu di pelataran kuil Apollo, yang dikenal juga sebagai Apollonian. Nama Antipas juga dimention di Wahyu 2 ayat 13. Di situ dituliskan bahwa Antipas dibunuh di sebuah tempat di mana iblis diam. Kata iblis diam di ayat itu diartikan oleh sebagian orang sebagai tempat iblis tinggal, berdiam, bertahta. Antipas dibunuh di sebuah tempat di mana iblis berdiam diri di situ atau tinggal di situ. Tempat tinggal iblis berarti menurut sebagian orang merujuk kepada kuil Apollo, tempat di mana Antipas dibunuh secara sadis. Dan sebenarnya banyak perdebatan ya mengenai hal ini. Ada yang bilang kalau tempat tinggal iblis itu berada di kota Pergamus, tempat Antipas menjadi uskup. Ada juga yang bilang kalau tahta iblis itu berada di kuil Apollo yang terletak di Lyon, Swiss. Dan secara kebetulan laboratorium CERN berada di Jenewa, Swiss. Terus ada juga pendapat yang mengatakan kalau lokasi CERN adalah salah satu lokasi pintu menuju ke dunia bawah di mana setan tinggal. Nah, di dalam Wahyu 8:9, Yohanes menggambarkan periode akhir zaman di mana malaikat meniup ketujuh sangkakala sebagai isyarat 7 macam hukuman atas manusia di bumi. Dan saat malaikat kelima meniupkan sangkakalanya, maka jurang maut, sebuah jurang besar akan terbuka dari perut bumi, dan dari situ keluarlah segala macam hal-hal jahat yang menyiksa manusia. Nah, nama penguasa jurang maut itu dijelaskan dalam Wahyu 9 ayat 11 seperti ini. Abaddon atau Apollyon sering digunakan di Alkitab sebagai nama lain setan. Tapi dalam beberapa sumber, Abaddon, Apollyon juga dikatakan sebagai bawahan setan. Dalam bahasa Ibrani, Abaddon berarti tempat pembinasaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Apollyon secara harfiah berarti sang pembinasa. Ingat sesuatu soal patung yang ada di CERN? Nah, menurut beberapa orang, Apollyon itu merujuk ke dewa Apollo. Tapi kami nggak nemu referensinya sih. Jadi kesimpulannya adalah CERN dibangun di sebuah tempat yang dulunya diduga sebagai bekas lokasi kuil Apollo. Dalam Alkitab disebutkan kalau Antipas dibunuh di tempat setan berdiam, tinggal, bertahta, yang menurut beberapa orang berada di Lyon, Jenewa, Swiss. CERN yang meneliti partikel-partikel penyusun alam semesta dikhawatirkan akan membuka portal ke dunia bawah di mana nantinya akan muncul hal-hal negatif yang berhubungan dengan setan. Kalian pusing? Kami juga pusing mengaitkan CERN dengan ayat Alkitab tadi. Tapi balik lagi, ini belum tentu apa yang dimaksud di dalam Alkitab, karena kayaknya ini lebih mirip cocok logi yang terlalu dipaksain. Gimana gigs? Apakah CERN ada hubungannya dengan itu semua? Atau apakah beberapa teori-teori tadi tuh cuman kebetulan aja, cuman cocok logi? Atau kalian punya teori lain? Boleh komen di bawah ya. Kita discuss. Dan mohon maaf kalau ada salah, mohon dikoreksi. Kalau misalnya ada yang mau di request, monggo komen di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Halo Geek Squad, aku Aurel Val, your mythology storyteller. Aku mau ngajakin kalian buat liburan bareng aku. Dalam perjalanan 10 hari ini, aku dan kamu akan pergi ke situs-situs mitologi yang bersejarah dan of course menikmati keindahan Yunani yang legendaris. Kita juga akan ngeliat betapa megahnya Temple of Delphi-nya Dewa Apollo yang terkenal banget di zaman dulu. Kita bakalan ke tempat sang dewa penguasa lautan, Poseidon, yang sangat dihormati di Yunani kuno dengan scenery-nya yang begitu indah. Ditutup dengan sunset
sambil dinner di Oya Village, Santorini. Can't wait, let's go. Yuk daftar sekarang. Coba ya, aku coba dalam logat French. Conseil européen pour la recherche nucléaire. Oke, nggak jadi. Atau kalau dan CERN berubah jadi organisation. Dan logo yang terpilih adalah logo yang ada tulisan CERN yang dikelilingi oleh skema sinkrotron. Dan logo yang terpilih adalah logo yang ada tulisan CERN yang dikelilingi oleh skema susabet. Dan logo yang terpilih adalah logo yang ada tulisan CERN yang dikelilingi oleh skema sinkrotron. Susabet.